Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan menampilkan tutorial teknik analisa thermal dengan menggunakan software Origin. Teknik analisa thermal merupakan sejumlah teknik pengukuran di mana sifat-sifat fisik diukur sebagai fungsi dari suhu, di mana sampel dikenakan proses pemanasan atau pendinginan. Nah, kita akan melakukan analisis dengan DTA dan TGA. Yang pertama yaitu differential thermal analysis dan juga thermogravimetry analysis. Nah, data yang kita perlukan di sini sudah ada, yaitu suhu, waktu, dan massa. Namun pada umumnya karena thermogravimetry itu berdasarkan perubahan massa sampel akibat pemanasan, maka kita membutuhkan data suhu dan massanya aja. Oke, data ini sudah siap untuk digunakan dan dikonvert ke dalam Origin. Kita buka aplikasi Originnya. Baik, karena kita membutuhkan dua data, yaitu suhu dan juga massa, maka kita copy pastekan saja langsung suhu dan massa. Nah, ini supaya tidak ada gangguan informasi lainnya, kita bisa dihapus aja. Oke, ini bisa kita copy paste ke software Origin. Kolom B bisa kita delete. Nah, baik, kita sudah punya data begini ya. Kita jadikan ini. Oke. Karena tadi kita habis hapus yang B, maka kita namain dulu kolom B. Pertama-tama kita akan memplot garis antara temperatur dan juga massa. Nah, ini biar tidak bingung, dipindahin dulu mungkin ya ke atas sebagai long link. Oke, kita blok, kemudian kita ke menu plot, line dan juga line. Kita mendapatkan garis di mana sumbu X adalah temperaturnya dan juga sumbu Y adalah massanya. Kemudian selanjutnya adalah kita ke menu Add Top X Like Y Layer. Nah, seperti ini. Kemudian kita hapus dulu aja tulisannya X-axis title, Y-axis title. Kemudian kita pindahkan ini ke dalam, juga dihapus. Kita klik dua kali di sini. Non. Kita pilih major text-nya non, minor text-nya non. Apply. Kita hilangkan garis-garis di sini. Pergi ke title and format, major text-nya non, minor text-nya non. Apply, terus oke. Nah, selanjutnya untuk menganalisis secara thermal, kita akan tarik garis lurus di setiap puncak-puncak yang terjadi. Nah, di sini kurang lebih ada 4. Sambil pencet shift biar lurus, kita tarik garis begini. Nah, kita sesuaikan. Kemudian di sini juga terjadi ya, ada puncaknya dikit. Selanjutnya di puncak yang ini
Kemudian kita tarik garis tanda panah setiap jarak-jarak garisnya dari sini ke sini, kemudian lanjut juga ini sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita blok ini, kita ubah tipenya menjadi garis yang putus-putus. Line bordernya kita tebelin, lalu kita kasih garis merah. Kita ubah tipenya menjadi yang short dash supaya titik-titik garis putus-putus gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung selisih hasil screen reader antar garis, tapi biar tidak ada kesalahan kita tipiskan kembali garisnya ini. Kita pergi ke menu screen reader. Kita screen reader sampai muncul ini ya, data display, kemudian kita klik awal mula tanda panah di sini, jajaran garis merahnya. Nah, di sini muncul nilai X dan Y. Yang kita pakai adalah nilai Y. Kita tulis dulu di sini. Y1 sama dengan 99,4843. Selanjutnya di sini di nilai kedua, nah ini ada nilainya Y sama dengan Y2 ya, berarti 81,9357. Selanjutnya kita read lagi di garis ketiga, muncul angka 68, 3 sama dengan 68,7489. Kemudian yang terakhir, garis terakhir. Hasilnya adalah 3,15. Ya 4 ya, berarti 4 sama dengan 3,1530. Nah, kita akan tuliskan dalam bentuk persentase. Namun sebelum itu kita hitung dulu selisih di antara 4 garis tadi menggunakan kalkulator. Untuk menganalisis perubahan dari sini ke sini, kita pakai rumus Y1 dikurangi Y2 itu 99,4843 dikurangi 81,9357. Nah, ini merupakan hasilnya 17,5486. Kita bisa langsung saja tulis di sini ya, di tengah-tengah ini 17,54 dalam bentuk persen. Ini kita pindahin dulu sedikit. Nah, selanjutnya untuk garis di sini dan di sini berarti adalah hasil pengurangan dari Y2 dikurangi Y3. Y2-nya 81,9357 dikurang 68,7489. Ini hasilnya kita tulis saja langsung
tekstur dalam bentuk persentase 13,18. Kita ambil saja dua angka di belakang koma. Kemudian antara Y3 dan juga Y4. Dengan cara yang sama, maka kita kurangin 68,748. 89 dikurangi 3,153. Nah, ini hasilnya sudah terlihat juga 65,59%. Nah, teman-teman, ini adalah hasil dari grafik DTA atau Differential Thermal Analysis, di mana hasil persentase di sini adalah menunjukkan perbedaan suhu antara sampel dengan material standar yang inert diukur saat keduanya diberi perlakuan panas tertentu. Nah, selanjutnya untuk penentuan kurva termografimetri analisis ataupun TGA, kita bisa lakukan dengan cara hasil dari kurva DTA ini kita analisis, kemudian pencet Math, lalu pilih menu diferensiasi. Kita pilih derivatif ordernya itu 1. Nah, setelah pencet OK, di tabel ini kita sudah terlihat hasil dari perhitungan derivatif. Lalu akan kita buatkan grafik dengan temperatur. Biasanya di blok dengan cara klik kolom A, kemudian kontrol, lalu klik kolom C. Kemudian kita plotkan sebagai garis. Oke. In bagian sini supaya lebih halus bentuknya, yaitu dengan cara analisis, signal and processing, lalu smooth. Nah, di sini bisa kita pilih dengan metodenya adjacent, kemudian point of window-nya 20. Selanjutnya auto preview. Oke. Di sini sudah terlihat ya teman-teman bahwa ada garis merahnya. Dan di sini sudah ada hasil dari derivatif yang sudah di smooth atau analisis dengan signal processing smooth. Selanjutnya kita akan copy paste dulu data yang ada di sini, mengamankannya. Kemudian kita bisa hapus aja data yang ada di kolom C dan D. Kemudian untuk keterangannya dinamakan derivatif dengan satuan WT persen. Kita akan plot kolom A dengan kolom E, lalu seperti ini hasilnya. Skalanya ini tidak dimulai dari 0 karena kita sesuaikan saja dengan sampel yang terdapat di sini. Kemudian kita akan tambahkan garis lagi di sebelah top and right. Kita hapus lagi keterangan-keterangannya. Kemudian bagian sini title and format, major text-nya ditiadakan, minor text-nya ditiadakan. Oke. Begitu pula dengan semua X-nya. Title format, major text ditiadakan, minor text ditiadakan. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa kita analisis persamaan reaksi dari setiap puncak seperti ini. Puncak di sini, sini, dan di sini. Namun karena
dari data yang pertama kita tidak mengetahui senyawa apa saja yang ada di dalam data ini. Nah, ya. Kalau kita lihat tidak ada keterangan dari unsur ataupun senyawa yang ada dalam data analisis thermal ini, sehingga kita belum mengetahui apa sampel yang terdapat di dalamnya. Namun kurva dari termografimetri analisis ini bisa menjelaskan pengukuran yang dilakukan pada perubahan massa sampel akibat pemanasan, sehingga nantinya jika kita mengetahui sampelnya, kita bisa menulis langsung bersama reaksi yang terjadi di setiap perubahan massa sampel yang akibat pemanasan tersebut. Baik, seperti biasa kita bisa ekspor grafik ini dalam bentuk PNG. Image type-nya kita ubah. Kemudian grafik 3 kita namakan sebagai kurva TGA, dan kemudian grafik 1 bisa kita ekspor juga dalam bentuk PNG dengan nama kurva DTA. Baik teman-teman, ini adalah hasil akhir dari analisa thermal yang kita lakukan kepada suatu material. Nah, ini adalah kurva DTA-nya, kemudian ini adalah kurva TGA-nya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.